Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulianti dengan nomor NIM 24210072, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2024 di Universitas IKIP Siliwangi, Cimahi, Kota Bandung. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah analisis yang dimana di sini ada penganalisisan mata kuliah genre teks dengan dosen pembimbing Dr. Mimin Sahmini MPD. Dan identitas buku yang saya ambil, ada judul bukunya itu adalah Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen, penulis Dr. Mimin Sahmini dan kawan-kawan, tahun penerbit cetakan kedua edisi revisi Mei 2024, penerbit Nawa Upama, jumlah halamannya ada 180 halaman. Yang dimana saya mengambil judul analisis keterkaitan konsep pembelajaran, kreativitas menulis cerpen dalam buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen. Tidak lama-lama saya langsung ke daftar isi, yang dimana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi, kesimpulan dan saran, penutup, dan terakhir ada daftar pustaka. Di slide selanjutnya di sini ada latar belakang, yang dimana pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran yang terencana. Salah satunya khususnya menulis cerpen. Namun dalam praktiknya masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan menemukan ide, mengembangkan alur cerita, serta memiliki keterbatasan kosakata. Buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar ini menjelaskan bahwa keberhasilan pembelajaran menulis tidak hanya dipengaruhi oleh teori pendidikan saja, tetapi juga oleh kreativitas, strategi pembelajaran, dan lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, laporan ini menganalisis keterkaitan antara konsep pembelajaran dan keterampilan menulis cerpen. Slide selanjutnya ada rumusan masalah, yang dimana yang nomor 1 adalah bagaimana konsep pendidikan dan pembelajaran dalam buku tersebut. Yang nomor 2, bagaimana konsep kreativitas menulis cerpennya. Yang ketiga ada bagaimana keterkaitan pembelajaran dengan menulis cerpen, dan yang terakhir ada bagaimana relevansi dengan pendidikan saat ini. Lanjut, di sini juga ada tujuan penelitian yang saya maksud, ada menganalisis konsep pembelajaran, menganalisis konsep menulis cerpen, dan terakhir ada menjelaskan keterkaitan kedua konsep tersebut. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu adalah secara teoritis dan secara praktis, yang dimana secara teoritis itu dapat menambah wawasan mengenai konsep pembelajaran dan kreativitas menulis. Sedangkan secara praktis, ini adalah hasil analisis ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih kreatif, aktif, dan berpusat pada peserta didik sehingga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan menulis. Nah, di sini juga ada tinjauan pustaka. Laporan ini mengacu pada buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen karya Dr. Mimin Sahmini dan kawan-kawannya. Buku ini juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, sedangkan pembelajaran merupakan interaksi antara guru, peserta didik, dan sumber belajarnya. Selain itu juga, buku ini menjelaskan bahwa keterampilan menulis cerpen membutuhkan kreativitas serta strategi pembelajaran yang tepat agar peserta didik mampu menghasilkan karya yang sangat berkualitas. Di sini ada hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa bab 1 memberikan dasar teori mengenai pendidikan dan pembelajaran, sedangkan bab 3 menjelaskan penerapan konsep tersebut dalam pembelajaran menulis cerpen.
Jadi ditemukan bahwa pembelajaran yang dirancang secara sistematis mampu meningkatkan kreativitas peserta didik. Sebaliknya, rendahnya minat membaca, keterbatasan kosakata, dan kurangnya latihan menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan menulis cerpen. Nah, di sini ada inti pembahasan dan interpretasinya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat hubungan yang erat antara konsep pembelajaran dengan kemampuan menulis cerpen. Pembelajaran yang efektivitas tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga membangun kreativitas peserta didik melalui strategi, metode, dan lingkungan belajar yang mendukung. Pada era digital ini, kemampuan menulis menjadi kompetensi penting karena peserta didik dapat menyalurkan ide melalui sebagai media digital seperti blog, platform literasi, maupun media sosial lainnya. Oleh sebab itu, guru dituntut mampu mengembangkan pembelajaran yang inovatif agar peserta didik lebih aktif, kreatif, dan komunikatif. Di sini masuk ke kesimpulan dan saran. Konsep pendidikan dan pembelajaran merupakan dasar dalam mengembangkan kemampuan menulis kreatif. Bab 1 memberikan landasan teori, sedangkan bab 3 yang saya pilih ini menunjukkan penerapan dalam pembelajaran menulis cerpen. Kedua bab ini saling melengkapi dalam meningkatkan kreativitas dan kemampuan literasi peserta didik. Untuk saran tidak banyak-banyak. Di sini saya memberi saran ialah buku ini sebaiknya dilengkapi dengan lebih banyak contoh penerapan pembelajaran berbasis teknologi digital agar lebih sesuai dengan kebutuhan pada zaman teknologi saat ini. Mahasiswa juga perlu membiasakan membaca dan berlatih menulis secara konsisten untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Slide selanjutnya ada penutup dan daftar pustaka, yang dimana hasil presentasi ini mengenai analisis keterkaitan konsep pembelajaran dan kreativitas menulis cerpen berdasarkan buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar. Melalui pembahasan ini dapat dipahami bahwa teori pembelajaran dan praktik menulis memiliki hubungan yang erat dalam mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan berbahasa peserta didik. Dan saya mengambil daftar pustakanya itu dari Sahmini M dan kawan-kawan tahun 2024, Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen, edisi revisi Mei 2024, Nawa Utama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.